Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini seperti pada judul ini ya, yaitu inspirasi judul skripsi PGMI maupun PGSD bagi Anda yang ingin menulis skripsi. Baik, langsung saja. Ini ya, di samping di bawah saya ini ada judul skripsi penerapan model Discovery Learning atau DI dalam pembelajaran tematik terpadu di kelas 6 sekolah dasar dengan dasar studi literatur. Nah, pada judul ini sebenarnya ada lokasinya guys, ada terpadu di kelas 6 sekolah dasar, ada lokasinya. Tapi karena di belakang judul tersebut itu ada kata-kata studi literatur, maka untuk objek penelitiannya adalah literatur. Nah, di sini berarti yang kita cari adalah model penerapan discovery learningnya ya dalam pembelajaran tematik. Jadi cari bahannya, yaitu adalah jurnal yang bagus, jurnal, karena jurnal yang sudah meneliti ini banyak. Model discovery learning ini sudah banyak ya, jurnal-jurnalnya bisa Anda kumpulkan dan itu nanti bisa Anda jadikan bahan kajian dalam penelitian studi literatur dengan judul ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu studi literatur literasi sains di sekolah dasar. Nah, masih untuk sekolah misalnya Anda jurusannya PGSD, di sini studi literatur ditulis di pertama nggak apa-apa untuk penjelasnya bahwa penelitian Anda adalah studi literatur literasi sains di sekolah dasar. Jadi di sini kita mengumpulkan jurnal-jurnal dan buku untuk mengkaji tentang literasi sains di sekolah dasar itu seperti apa. Jadi kita kumpulkan yang mana itu nanti kita analisis dan menghasilkan suatu penelitian literasi sains di sekolah dasar. Nah, ini judulnya bisa Anda pakai. Dan untuk yang selanjutnya itu ini ada judul penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 2 sekolah dasar studi literatur. Nah, ini setelah saya survei dengan judul ini banyak sekali ditemukan di jurnal-jurnal. Nah, ini bisa Anda pakai untuk menentukan bahan kajian seperti studi literatur. Nah, penerapan pendekatan saintifik ini adalah menjadi bahan kajiannya, pendekatan saintifiknya ya. Dalam kalau misalnya ini kan pembelajarannya adalah tematik terpadu. Ini bisa Anda kembangkan dengan mengganti pembelajaran yang lain. Kalau Anda mengganti dengan pembelajaran yang lain, misalnya nanti menyesuaikan saja ya, misalnya Anda menggunakan pendekatan saintifik untuk pembelajaran tentang misalnya keagamaan, nyambung nggak ya? Kalau nyambung bisa Anda pakai itu. Nah, ini studi literatur nanti sampean kumpulkan dulu jurnal-jurnalnya, langsung nanti bisa sampean babat, sampean teliti. Dan yang selanjutnya untuk studi literatur di sini penerapan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar. Jadi di sini PGSD ya, bagian PGSD mungkin membutuhkan judul. Ini studi literatur bisa, studi kualitatif juga bisa. Di sini kita mencari referensinya apa, yaitu referensinya tentang jurnal yang telah meneliti ini ya di sekolah dasar model project based learning ini ya, menerapkan ini banyak, ini sudah banyak di Google Scholar kalau sampean cek. Nah, ini banyak, bisa jadikan judul inspirasi buat studi literatur. Dan yang selanjutnya di sini ada judul integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar studi literatur. Nah, di sini karena di sini sifatnya umum, masih PGSD ya, integrasi pendidikan karakter misalnya. Di sini kan banyak, ini sudah penelitian-penelitian yang meneliti tentang pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter banyak, terutama di sekolah dasar. Nanti kita cari, misalnya kita integrasi pendidikan karakter tapi dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, atau enggak Anda ingin mengganti di situ pembelajarannya, Anda ganti misalnya pembelajaran yang lain, misalnya pembelajaran materi akhlak, berarti di sini ranahnya nanti dalam PGMI. Anda misalnya mencari judul studi literatur tapi jurusannya PGMI, nah ini bisa nanti ganti pelajaran pendidikan karakter dalam
ranah keagamaan itu banyak sekali. Nah, itu bisa Anda kembangkan dalam ranah studi literatur ini. Dan judul yang selanjutnya yaitu adalah studi literatur pendekatan Qur'ani tentang karakter keteladanan bagi guru MI. Di sini bagi Anda yang jurusannya PGMI, ini bisa Anda pakai untuk studi literatur pendekatan Quran. Itu sangat banyak sekali, sudah banyak di jurnal, di tesis, di skripsi. Yang bagus itu nanti kalau Anda meneliti pustaka misalnya literatur, di situ cari yang di atasnya penelitian skripsi, misalnya tesis maupun disertasi. Kalau disertasi bagus lagi sebagai kajian. Nah, di sini cari aja bunga karya tulis hasil proceeding yang itu di atasnya sampean, misalnya tadi tesis, hasil disertasi, itu bisa Anda pakai dalam judul ini. Atau enggak nanti studi literatur pendekatan yang lain, itu bisa Anda kembangkan. Pendekatan Quran ini Qurani ya, misalnya pendekatan kitab apa, atau enggak pendekatan metode apa gitu. Jadi di sini bisa Anda kembangkan untuk studi literatur. Untuk yang selanjutnya adalah judul pengembangan modul pembelajaran pendidikan agama Islam PAI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini bisa Anda kembangkan, ya, karena di sini pembelajaran pendidikan agama Islam itu memang ranahnya dalam PAI, studi literatur. Tapi karena ini ada kata-kata Madrasah Ibtidaiyahnya, maka di sini bisa Anda pakai buat bagi yang jurusannya PGMI, ini bisa Anda pakai pengembangan modul pembelajaran pendidikan agama Islam PAI kelas Madrasah Ibtidaiyah. Ini bisa Anda pakai. Dan yang selanjutnya, inspirasi judul selanjutnya yaitu implementasi pendidikan kewirausahaan entrepreneurship di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Ini bisa Anda pakai untuk implementasi pendidikan kewirausahaan. Itu misalnya Anda membutuhkan kajiannya di jurnal-jurnal sudah banyak, bisa Anda pakai di sini ya, pendidikan kewirausahaan terutama di sekolah dasar. Kalau sekolahannya Anda itu misalnya PGSD, atau enggak Anda ingin meneliti dua tempat, yaitu sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tadi bukan tempat secara real, tapi tempat hasil penelitiannya. Misalnya tempatnya itu kita cari jurnal-jurnal yang telah meneliti implementasi pendidikan kewirausahaan di sekolah dasar, kita kumpulkan jurnal-jurnalnya, lalu kita kumpulkan juga implementasi pendidikan kewirausahaan hasil Madrasah Ibtidaiyah di tempatnya di Madrasah Ibtidaiyah kita kumpulkan. Maka itu nanti kita analisis, maka jadilah ini penelitian kita adalah penelitian studi literatur atau studi pustaka. Nah, yang selanjutnya di sini ada judul eksplorasi konsep matematika sekolah dasar dalam surah Al-Baqarah untuk pembelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini bagi yang Anda jurusan PGMI, ini bisa Anda jadikan judul eksplorasi konsep matematika sekolah dasar dalam surah Al-Baqarah. Jadi Anda mengeksplorasi konsep-konsep matematika sekolah dasar dalam surah Al-Baqarah. Di sini Anda kumpulkan saja nanti jurnal-jurnal, atau enggak sampai kumpulkan misalnya sudah ada dalam penelitian skripsi atau enggak dalam penelitian tesis, Anda kumpulkan, atau juga dalam penelitian disertasi Anda kumpulkan semuanya hingga nanti analisis hingga menjadi penelitian studi literatur. Nah, di sini bisa Anda pakai dalam judul ini. Dan yang selanjutnya di sini ada judul pentingnya pengusaha literasi teknologi, informasi dan komunikasi bagi guru Madrasah Ibtidaiyah dalam menyiapkan siswa menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini banyak sudah jurnal-jurnalnya juga. Di sini bisa Anda kumpulkan hingga menjadi suatu analisis yang bisa Anda gunakan dalam penelitian studi literatur. Jadi di sini pengusahaan literologi mana yang menunjukkan di sini bahwa itu adalah penelitian dalam PGMI, yaitu bagi guru Madrasah Ibtidaiyah. Gurunya bisa Anda teliti. Kalau Anda tidak ingin meneliti siswanya, gurunya Anda teliti, tapi dalam ranah studi literatur, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu hingga Anda kumpulkan hingga sampai analisis, maka jadilah studi literatur di sini. Dan penelitian yang selanjutnya di sini adalah pengaruh literatur anak terhadap perilaku belajar siswa. Studi pada perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, di sini sudah ada kata kunci Madrasah Ibtidaiyah, maka ini bisa dipakai untuk sekolah
dasar yang mencakup madrasah ibtidaiyah. Juga bisa Anda pakai dalam sekolah dasar yang mencakup PGSD. Tinggal Anda ganti perpustakaan SD negeri bla bla bla. Nah, studi literatur anak terhadap perilaku belajar siswa ini di sini karena kita studinya adalah perpustakaan, maka di sini nanti kita harus menstudi di perpustakaan di situ ya. Pengaruh literaturnya seperti apa studinya untuk hasil kajian-kajian yang terdapat di perpustakaan. Jadi di situ perpustakaan kan mencakup banyak ya untuk bahan-bahannya, ada dari jurnal, ada dari skripsi, ada dari proceeding dan sebagainya. Ini nanti bisa Anda jadikan suatu kajian-kajian yang mana itu dikumpulkan akan menjadi suatu analisis yang dibuat hingga menjadi suatu kajian literatur. Nah, literatur review ini bisa Anda jadikan suatu judul dalam penelitian Anda. Oke, mungkin sekian dulu untuk judul-judul tentang studi literatur, terutama dari jurusan PGMI maupun PGSD. Mungkin kalau Anda bisa mengembangkan maupun Anda bisa menginspirasi lagi untuk judul-judul yang baru, nanti bisa Anda terapkan sendiri. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.